Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu ada teknik observasi. Menurut pendapat Sugiono, teknik observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian observasi ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Baskoro tahun 2009 menyebutkan bahwa observasi secara umum terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, observasi sistematik atau biasa disebut juga dengan observasi terstruktur, yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Pada observasi ini menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu tertentu, misalnya setiap 10 menit. Yang kedua, observasi unsistematik dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematika atau terencana tentang apa yang akan diobservasi, karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Pada observasi ini, observer membuat rancangan observasi, namun tidak digunakan secara baku seperti dalam observasi sistematik. Artinya, observer dapat mengubah subjek observasi berdasarkan situasi yang ada di lapangan. Ketiga, observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi dengan sedemikian rupa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Yang keempat, ada observasi natural, observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek, tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol atau direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Karakter observasi natural, observer mendapatkan data yang representatif dari perilaku yang terjadi secara alamiah, sehingga validitas eksternalnya baik. Yang kelima, ada observasi partisipan, dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksploratif, menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada observasi non-partisipan, adalah metode observasi di mana observer tidak ambil bagian dalam kehidupan observer. Yang ketujuh, ada observasi unobtrusif, merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Observasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan alat ataupun menyembunyikan identitas sebagai observer. Yang kedelapan, ada observasi formal. Ciri dari observasi formal yaitu mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian. 9. Ada observasi informal, memiliki sifat yang lebih longgar dalam hal kontrol, elaborasi, sifat terstruktur, dan biasanya untuk perencanaan pengajaran dan pelaksanaan program harian. Baik, saya Ira Arini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya ada langkah-langkah dari teknik observasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Yang kedua, mengumpulkan fakta sesuai objek. Yang ketiga, menyiapkan laporan untuk mencatat hasil observasi. Yang keempat, menyunting hasil laporan observasi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teknik observasi. Yang pertama ada objektif. Objektif ini dilakukan berdasarkan sesuai fakta atau keadaan objek tunggal nyata yang diamati langsung. Yang kedua ada faktual. Faktual ini dilakukan sesuai fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga ada sistematik. Sistematik ini diterapkan secara urut atau sistematis. Saya Meli Anggraini akan melanjutkan materi dari Ira Arini, yaitu teknik wawancara. Pengertian: wawancara merupakan salah satu teknik yang tepat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu ada dalam organisasi. Selanjutnya teknik wawancara, jenis-jenis
Yang pertama yaitu wawancara terpimpin. Pertanyaan diajukan sesuai dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Kedua, wawancara bebas, tanya jawab antara pewawancara dan responden, namun tetap sesuai dengan peneliti atau tujuan baru. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas dan terpimpin, wawancara pewawancara baru yang hanya garis besar saja. Selanjutnya, teknik wawancara, langkah-langkah. Yang pertama, membuat jadwal dengan narasumber, di mana kapan wawancara tersebut bisa dilaksanakan. Yang kedua, menyiapkan pertanyaan dengan detail. Yang ketiga, menyiapkan alat untuk merekam atau mencatat selama wawancara. Yang keempat, melakukan wawancara dengan bertanya sesuai pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kelima, ucapan terima kasih setelah wawancara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Terima kasih. Materi selanjutnya, ciri-ciri. Pada teknik wawancara terdapat ciri-ciri yaitu atas sebagai berikut. Pertama, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara, orang yang mewawancarai, dan narasumber, orang yang diwawancarai. Artinya, dalam suatu wawancara tidak bisa dilakukan oleh hanya terdiri atas satu orang saja, melainkan harus lebih dari satu orang sehingga wawancara dapat berlangsung. Yang kedua, wawancara biasanya dilakukan secara formal, dapat berlangsung secara tatap muka ataupun secara daring atau online. Yang ketiga, wawancara harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Sehubungan dengan wawancara yang biasanya dilakukan secara formal, maka wawancara haruslah menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan benar. Keempat, wawancara berguna untuk mengumpulkan opini, fakta, dan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara. Selanjutnya, teknik catat. Teknik catat merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat seluruh data yang diperoleh. Teknik catat digunakan untuk mencatat data hasil temuan setelah proses membaca. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya yaitu teknik dokumentasi. Pengertian: teknik dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung. Artinya, data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Selanjutnya, teknik dokumentasi. Jenis-jenis. 1. Dokumen pribadi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. 2. Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas keterlibatan individu pada suatu komunitas tertentu dalam setting sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yani Mariati akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu langkah-langkah teknik dokumentasi. Adapun langkah-langkah teknik dokumentasi adalah pertama, memilih dokumen, yang kedua, mengkaji dokumen, yang ketiga, membuat ringkasan abstrak dokumen, yang keempat, menetapkan dokumen yang telah selesai sebagai bahan dokumentasi, yang kelima, menyebarluaskan dan menggandakan dokumen sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, teknik simak libat cakap. Teknik simak libat cakap digunakan untuk mendapatkan data dengan teknik sadap dan peneliti berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan sehingga terlibat langsung dalam dialog. Teknik ini menggunakan diri peneliti sebagai alatnya, yaitu untuk dilibatkan langsung dalam membentuk dan memunculkan calon data. Yang terakhir, teknik simak bebas cakap. Mahsun 2005, pada teknik ini peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para informan. Peneliti tidak terlibat langsung dalam peristiwa pertuturan bahasa yang sedang diteliti. Jadi, peneliti hanya menyimak dialog yang terjadi antara informan. Dalam teknik ini, peneliti tidak terlibat langsung dan tidak ikut berpartisipasi dalam menentukan pembentukan dan pemunculan calon data, namun hanya menjadi pemerhati terhadap calon data. Dalam penelitian ini, peneliti menyimak dengan membaca berulang-ulang penggunaan bahasa yang digunakan.
Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.